Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Mas Putra atau temannya Mas Putra yang saat ini mungkin menjadi owner untuk website apa Stick Conservation ini ya. Oke, di sini mungkin saya akan coba terangkan mengenai bagaimana cara pengisian atau pembuatan postingan untuk website yang Mas Putra atau teman Mas Putra pesan ya. Nah, di sini mungkin sebagaimana konsep yang sudah Mas Putra kirimkan. Ini kan ada about use, what we do, dan lain sebagainya. Jika nanti Mas Putra bisa cek ulang. Di sini saya sudah membuatkan formatnya. Jadi nanti tinggal mengisi page-page-nya atau post-postnya sesuai dengan format yang sudah saya buat di sini ya. Contoh misalkan di sini untuk about use, sini kan ada what we do, the team, contact use ya. Nah, di sini udah saya buatkan, namun ini masih kosong. Jadi nanti untuk mengisinya cukup pertama kali saya akan Mas Putra atau temennya untuk login ke WP adminnya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah login, di saat Mas Putra masuk ke menu ini akan kelihatan kalau misalkan kita berada di contact use. Ini kan masih kosong nih untuk bagian alamatnya kan. Head office addressnya masih kosong. Nah, untuk menggantinya atau mengisi alamat ini nanti silakan Mas Putra pilih ke contact use dulu. Kemudian nanti kalau misalkan sudah login tinggal edit page-nya ya di sini. Atau mau langsung ke bagian page-nya pun nggak masalah, sama saja ya. Ke page, nanti edit sesuai dengan page-page yang ingin Mas Putra atau temannya isi ya. Nah, di sini sama aja. Oke. Nah, kalau misalkan lewat sini tinggal langsung edit page. Kalau misalkan lewat yang ini sama aja, tinggal contact use edit ya. Nah, di sini ada beberapa menu yang nanti harus Mas Putra atau temannya edit dan isi dengan konten yang sekiranya sesuai dengan konsep yang sudah dibuatkan ini ya. Contoh ini untuk contact use kan head office-nya sudah, dan untuk alamatnya belum. Nanti saya akan isi alamatnya di sini dengan cara ya hapus aja untuk yang ini, kemudian isi dengan alamat misalkan jalan apa ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ya seperti biasa klik update. Oke. Kemudian untuk menu yang lain seperti misalkan kalau kita lihat di konsep ada what we do, ini saya nggak tahu isinya mau apa, nanti silakan isi sendiri ya. Kemudian untuk the timnya mau siapa aja. Kalau misalkan lihat di sini konsep timnya itu kan seperti ini ya. Dan saya sudah membuatkan polanya untuk pengisiannya seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke menu atau ke homepage-nya ya. Kita sekarang edit untuk bagian the team ya. Untuk what we do itu tinggal nanti masuk ke page ya. Jadi semuanya ada di page. What we do mana ya. Nah, ini dia, tinggal diedit ya. Kemudian nanti isinya itu apakah mau tentang pengguna atau tentang si pemilik website, baik itu misalkan biografi dan lain sebagainya, saya akan isi di sini ya. Di sini nggak ada settingan-settingan khusus karena ini ibaratnya cuma sebatas informasi pribadi yang nanti tidak difokuskan untuk SEO ya. Jadi langsung isi di sini biografinya atau apa, kemudian update seperti biasa ya. Nah, untuk yang bagian the team ini mungkin agak sedikit membutuhkan waktu atau agak ribet sedikit ya. Maksudnya gini, misalkan Mas Putra masuk ke the team, klik di the teamnya, kemudian edit page-nya, atau mau langsung di sini juga sama, pilih page, kemudian cari page yang judulnya itu the team ya. The team, nah ini dia, langsung edit. Oke. Nah, klik edit. Di sini saya menggunakan format model. Jadi ada dua langkah yang harus Mas Putra atau temannya lakukan. Pertama, silahkan buat terlebih dahulu misalkan biografi timnya ya. Ntar dulu mana ya, kita coba view image-nya. Di sini kan kalau lihat di konsep ada 3 orang yang masuk ke dalam tim.
Nanti mungkin kalau pada kenyataannya ada 2 orang atau mungkin lebih dari 3, itu nggak masalah, nanti tinggal dibuatkan aja. Nah, di sini kan saya udah buatkan 3 tim ya, 3 orang tim. Nah, untuk mengisinya silakan nanti Mas Putra buat terlebih dahulu, misalkan untuk name 1 timnya itu siapa. Contoh misalkan di sini itu Mas Putra untuk timnya. Nah, di sini Mas Putra silakan buat atau masukkan fotonya misalkan ya. Di sini saya kasih contoh, misalkan masukkan fotonya, foto ini aja kodok ya. Masukkan fotonya, kemudian ini ukurannya itu kalau misalkan lihat di sini ini jangan terlalu besar ya, ukurannya misalkan kira-kira aja dulu, dikecilkan. Contoh misalkan ukurannya 102 aja ya. Untuk mengubah ukurannya bisa di blok terlebih dahulu, kemudian klik edit ya. Kemudian di sini ada custom size. Nah, di sini ada width sama height ya. Di sini bisa disesuaikan mau 200 ke 200, silahkan, bebas ya. Nah, setelah ini silakan nanti Mas Putra misalkan masukkan biodata timnya. Misalkan untuk nama 1 adalah misalkan nama saya Imran Prasetya misalkan ya. Dan lain sebagainya, ceritakan untuk identitasnya. Nah, di sini untuk pengaturan image-nya bisa ambil rata tengah juga boleh. Ya, misalkan contoh ini saya simpan di tengah-tengah ya. Nah, di sini saya isi biodata saya misalkan apalah ya. Ini kan cuma sebatas contoh saja. Misalkan kalau ada paragraf ya silahkan di paragraf. Misalkan sini sudah selesai. Nah, usahakan ini dibuat rata kanan kiri aja. Untuk membuat rata kanan kiri itu bisa menekan Shift plus Alt kemudian J. Udah. Untuk image-nya diposisikan di tengah. Nah, setelah ini silakan Mas Putra itu pilih teks. Kemudian blok semua data ini, copy. Kemudian di sini kan ada name 1. Nah, sesuaikan name 1. Nah, di sini berarti klik edit di name 1. Kemudian paste di bagian konten. Kemudian save. Nah, untuk name 2, name 3 sama. Ya, kalau misalkan nanti ada 4 orang yang masuk ke dalam tim, untuk menambahnya silakan bisa klik text modul. Kemudian nanti untuk pengaturannya bisa lihat pengaturan yang lain. Kita coba cek yang name 3. Ambil yang 1/3 ya. Biar agak besar gitu kan. Klik text modul kemudian pilih yang 1/3. Oke, itu kalau misalkan kurang. Kalau misalkan cukup 3 orang berarti udah. Nah, setelah itu ini bisa dihapus. Ini karena udah masuk datanya ke sini ya. Kita coba save. Kemudian setelah ini berhasil di save, kita coba refresh ya, atau reload. Tampilannya akan seperti apa? Nah, ini dia ya. Jadi biografi untuk tim 1 sudah masuk. Nah, untuk name ini, tulisan name ini bisa diganti ya. Misalkan ingin langsung memberi nama si timnya, misalkan ini kan untuk tim 1 namanya Imran Prasetya. Nah, ini bisa diganti name 1-nya atau tulisan name 1-nya dengan cara klik edit. Kemudian nah ini di bagian title ganti dengan Imran Prasetya. Paham ya? Oke. Untuk yang lainnya caranya sama. Nah, di sini saya hapus kembali ya karena ini cuma sebatas contoh. Seperti itu, kita save ulang. Kemudian kita reload, ini menjadi kosong kembali ya. Pokoknya untuk yang bagian menu ini kebanyakan menggunakan Fetch ya, mulai dari what we do, bisa mengeditnya di bagian Fetch. Untuk amphibian ini itu saya menggunakan pengaturan kategori. Nah, untuk ini pun sama kategori juga. Untuk support use ini saya menggunakan Fetch. Jadi nanti untuk mengeditnya silakan bisa langsung klik di sini dengan catatan sudah login dulu. Klik di sini kemudian nanti edit Fetch ya seperti biasa, atau mau langsung memilih dari
klik page ini, kemudian pilih di sini our donor dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, untuk pembuatan postingan secara umum itu nanti Mas Putra bisa membuatnya dengan cara seperti biasa. Untuk membuat post ya, klik atau arahkan kursor ke bagian post, kemudian pilih add new. Oke. Nah, di sini nanti untuk postingannya sesuaikan pengaturannya berdasarkan kategori. Contoh, misalkan kalau saya lihat di konsep di sini itu ada mana ya? Project. Ada collecting amphibians. Nah, misalkan Mas Putra ingin membuat sebuah postingan tentang koleksi amfibi misalkan ya. Nah, di sini nanti pas buatnya itu usahakan untuk title ya sesuai dengan apa yang ingin Mas Putra posting. Nah, namun sebelum mempublishnya silakan sesuaikan kategorinya. Kalau misalkan ingin memposting tentang koleksi amfibi, berarti otomatis di sini pilih yang koleksi amfibi. Kalau misalkan ingin menulis artikel tentang edukasi, pilih kategorinya edukasi. Kenapa? Agar nanti kalau misalkan orang mengunjungi website ini kemudian memilih fitur collecting amfibi, misalkan pas diklik itu akan muncul postingan-postingan yang berkaitan dengan koleksi amfibi. Ya, untuk mengenai tampilan dan lain sebagainya nanti setelah membuat posting, kalau misalkan masih bingung nanti bisa kontak saya dan nanti saya akan berusaha untuk membantunya ya. Mungkin untuk pembuatan postingan seperti itu, jadi simpel sekali. Jadi silakan nanti buat postingan sesuai dengan kategori yang sudah saya buatkan. Seperti misalkan shop ini kan, shop ini saya atur menggunakan kategori. Jadi kalau nanti ada orang yang misalkan akan membeli barang-barang atau membeli produk yang Mas Putra jual atau temannya Mas Putra jual, nanti akan langsung muncul di sini ya, seperti itu. Mungkin saja untuk panduan pembuatan kontennya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp ke nomor yang biasa ya, atau misalkan melalui Facebook juga silahkan. Baik, selamat malam untuk Mas Putra dan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.